Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Saya sekarang sedang berada di BPBD Kota Tangerang. Kita bisa lihat di belakang ini ada beragam mobil pemadam kebakaran. Nah, kali ini saya akan bertemu dengan Kepala Pelaksana BPBD, Bapak Mariono Hasan. Kita akan tahu apa saja tugasnya, kemudian yang paling penting adalah beliau disebut-sebut akan maju di Pilkada Kota Tangerang November mendatang. Kita sama-sama saksikan penjelasan beliau. Saksikan terus tayangan ini. Halo Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Sekarang saya sudah bersama Pak Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Pak Mariono Hasan. Kita akan tahu kesibukan beliau, tugas-tugas beliau, dan apa langkah ke depannya. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat, baik. Sehat, baik ya Pak ya. Nah ini di belakang kita ada mobil-mobil damkar yang memang menjadi bagian BPBD ya Pak ya. Nah, orang tahu BPBD ya Badan Penanggulangan Bencana ya Pak ya. Tapi sebetulnya apa sih Pak fungsi tugasnya ya? Ya tadi preventif, kemudian nanti pasca bencana. Tapi apakah BPBD bekerja hanya ketika pas bencana nih Pak? Mungkin bisa dijelasin dulu Pak. Baik, terima kasih dari Warta Kota. Saya ucapkan selamat datang di BPBD Kota Tangerang. Tugas kami di BPBD ada beberapa tupoksi yang kami lakukan untuk pelayanan kepada masyarakat. Baik itu penanggulangan bencana di pasca kebencanaan maupun mitigasi sebelum di kebencanaan. Ada beberapa tugas yang sering kita lakukan berkaitan dengan pelayanan publik di luar dari kita pelayanan pemadam kebakaran, penanganan banjir, evakuasi korban bencana. Itu kita ada tugas-tugas tambahan seperti penanganan hewan liar, termasuk pertolongan kepada masyarakat yang butuh dibuka cincinnya apabila jalannya sudah mulai sempit. Terus kemudian ada juga yang jatuh kunci atau handphone ke dalam got. Iya. Ya seperti itu pelayanan publik yang kita lakukan di setiap harinya. Pak itu kenapa saya ketawa itu banyak kejadian gitu Pak. Ya. Warga cincin yang nggak bisa dilepas terus datangnya ke damkar. Itu dimulai dari kapan sih Pak kayak gitu tuh? Sebenarnya ini dimulai dari 4 tahun lalu sepertinya. Karena di beberapa tahun lalu itu ada kita mendapatkan warga masyarakat dibawa ke salah satu dokter, bahkan dokter menjalankan untuk direkomendasikan ke kita. Yang pada akhirnya ini menjadi keterusan. Dan ada juga dokter yang pernah datang ke sini untuk dibuka juga jarinya. Dokternya? Ya, dokter juga. Tapi memang alat medis kita tidak seperti yang dimiliki di klinik atau di rumah sakit. Kita mempersiapkan gerindra yang sederhana untuk pemotongan cincinnya. Ya selanjutnya tinggal keahlian dan kepiawaian si petugas. Nah itu ada biaya Pak untuk pertolongan seperti itu? Alhamdulillah kami dalam setiap penerbangan tidak mengungut biaya. Oh jadi nggak perlu khawatir ya, warga Kota Tangerang nih ya kalau punya masalah amit-amit ya udah bisa diandalkan gitu Pak damkar ya. Jadi memang itu sudah bagian dari pelayanan publik kita dan masuk ke dalam tupoksi serta peraturan daerah yang ditetapkan di Kota Tangerang. Nah, dari Bapak hari kerjanya kan ya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu pasti monitor juga. Ya. Bisa diceritain nggak Pak keseharian Kepala Pelaksana BPBD ini ngapain gitu? Ya. Dalam keseharian kami tentunya untuk petugas pemadam kebakarannya kita piketkan 1x24 jam. Di mana manakala ada kejadian di jam 12 malam atau jam 2 dini hari sampai jam subuh itu kita tetap masih ada petugas yang standby di masing-masing Pako, UPT dan pos. Itu terbagi dan tersebar di 8 titik. Selanjutnya tugas kami para perwira dan khususnya saya itu mengecek di laporan rescue yang kita dapatkan sesuai dengan WhatsApp group yang sudah kita buat serta call center 112 dari pemerintah Kota Tangerang. Oh oke. Ninjaunya tindakannya berdasarkan laporan dari? Berdasarkan laporan yang sudah diterima dari masyarakat kepada call center 112 atau bisa telepon langsung ke
hotline service kami di 558214. Oke. Bapak kan jadi kalak nih dari November 2022 ya Pak ya? Ya, November 2022. Sepanjang sampai detik ini, awal Mei 2024, udah beragam yang Bapak lakukan. Tapi yang paling menurut Bapak apa ya, meninggalkan kesan mendalam gitu Pak? Apa Pak? yang untuk paling berkesan meninggalkan yang mendalam itu pada saat penanganan TPA Orang Kucing, di mana penanganan TPA Orang Kucing tersebut kita alhamdulillah dari luas yang hampir 27 hektar di kisaran 19 hektar yang terkena, kami dari BPBD dan Damkar Kota Tangerang dibantu juga para OPD lainnya itu sampai di 14 hari kerja selama 24 jam. Jadi kita lakukan pemadaman selama 5 hari, kemudian 6 hari dan seterusnya kita lakukan pendinginan. Ini juga dibantu dari BNPB Pusat, terus DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Oh jadi ketika terjadi musibah tuh nggak, ya sudah setelah dipadamin kelar gitu, enggak gitu ya Pak? Ya, kita lakukan Tahapannya apa aja tuh Pak? ya pendinginan, terus kita lakukan mitigasi, kita lakukan laporan, dan juga selanjutnya kita jadwalkan piket selama 1 minggu ke depan sampai 2 minggu ke depan di lokasi tersebut, sehingga kalau misalkan ada muncul bahan yang kebakaran lagi, pertolongan pertamanya sudah semakin cepat. Oke. Nah Pak, untuk diketahui warga, peta kerawanan pasti ada ya Pak ya? Ada. Dan jenisnya apa aja Pak di Kota Tangerang ini, khusus Kota Tangerang ini Pak? Untuk Kota Tangerang yang tertinggi itu adalah banjir dan kebakaran. Oke. Nah, peta rawan titik banjir juga kita sudah dapatkan itu, kemudian peta rawan kebakaran ini juga kita sudah buatkan peta kebakarannya, sehingga di beberapa titik tertentu yang diakibatkan dari hasil mitigasi kami dan juga rencana konstruksi kami sudah keluar rencana penanganan bencana sejak dini. Nah itu kita lakukan sosialisasi, kemudian edukasi kepada baik kepada dunia sekolah, dunia swasta atau dunia perusahaan, dan juga instansi pemerintah lainnya. Di tempat yang rawan itu atau keseluruhan nih Pak? Kami mencoba untuk keseluruhan. Oke. Ya, tapi terutama prioritas kita ya. prioritaskan di tempat yang rawan. Oke. Nah, selanjutnya Pak, apa yang pengen Bapak tinggalkan, legasi apa pengen Bapak tinggalkan di BPBD ini Pak? Artinya kan sistem ya atau gimana? Ya, untuk legasi yang akan saya tinggalkan insya Allah di awal Januari 2024 kami sudah membuat sistem aplikasi Silantang. Silantang, sistem layanan tangguh. Oke. Karena kenapa saya buat sistem layanan tangguh tersebut? Melihat meningkatnya pelayanan edukasi seperti yang sekarang ada ini, untuk sosialisasi dan edukasi kaitan dengan mitigasi kebakaran, mitigasi banjir, baik di sekolah maupun di dunia usaha lainnya, kita bisa mendapatkan melalui aplikasi Silantang. Agar apa? Satu, untuk lebih memudahkan. Kedua, tidak terlalu memakan waktu dari segi biaya, karena kan kalau pakai ojek harus biaya keluar. Betul. Terus kemudian juga nanti mereka akan melihat jawaban itu dari sistem aplikasi Silantang. Oh, ini ada di Android, App Store atau gimana Pak sejauh ini Pak? Untuk saat ini kita masuk di aplikasi Tangerang Live yang ada di masing-masing Empodaku. Oke. Jadi warga bisa akses lewat situ ya Pak ya? Lewat aplikasi Tangerang Live. Oke. Nanti tinggal milih menunya Silantang. Siap. Pak, sedikit personal Pak. Sebelum sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang, Bapak kan pernah menjadi camat, menjadi lurah. Ini bisa diceritakan ulang nggak Pak ke Sobat WK dan Sobat Tribun Tangerang? Pak? Ya, untuk alhamdulillah semua juga berkat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karir saya dimulai dari Kasubag Perencanaan tahun di Kecamatan Cipondo. Itu tahun 97. Oke. Semenjak saya lulus, kemudian di tahun 98 saya lurah Panunggal Utara. Dan di tahun berikutnya Sekcam Kecamatan Cipondo. 99. Ya, 99. Baru nanti di 2009 saya camat di Kecamatan Benda. Setelah camat di Kecamatan Benda, pindah lagi camat di Kecamatan Cipondo. Langsung pindah lagi di Kecamatan Priuk. Pinang. Oh, Pinang dulu. Oke. Kecamatan Pinang dulu. Pinang itu tahun berapa berarti? Pinang itu kalau nggak salah di tahun 2015. 15 ya. Baru pindah lagi saya di
sekretaris Dinas Perumahan Pemukiman, lanjut pindah lagi ke sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga. Pindah lagi ke sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, dan pindah lagi ke tahun 2020 itu di Camat Priuk. Ya. Nah, kemudian di tahun 2022 awal saya jadi kepala bagian tata pemerintahan, dan saat ini dari 2022 sampai sekarang di BPBD Kota Tangerang. Ini birokrat tulen berarti ya? Ya. Baru lepas pendidikan IPDN Pak ya? Ya, pada saat itu di STPDN. STPDN langsung tugas dan sampai sekarang masih melayani warga. Dinamikanya apa aja Pak yang udah pastilah kalau lurah camat ya udah ketemu masalah-masalah yang kecil-kecil bahkan harus tanganin. Apa Pak? Apa yang bisa diiniin Bapak? Menggambarkan perjalanan karir Bapak nih. Ya, yang bisa saya gambarkan dan syukuri adalah bahwasanya apapun permasalahan yang ada di masyarakat bisa terselesaikan manakala kita ada komunikasi dan silaturahmi. Kemudian kita tidak berjalan sendiri, kita dibantu oleh para aparatur baik tingkat RT, RW, staf kelurahan, kemudian tokoh masyarakat dan seluruh komponen yang ada di tingkat kelurahan. Begitu juga di tingkat kecamatan, kita juga ada kelurahan yang kita bawahi, kemudian ada personil di tingkat kecamatan, dan intinya semua harus bisa saling menghargai, saling bisa melakukan kerjasama antara pimpinan dengan bawahan, sehingga insya Allah tujuan itu bisa tercapai. Keluarga Pak pernah ada apa komplain waktu kalau lurah camat kan masih nggak terbatas waktunya tuh Pak. Itu gimana Pak? Alhamdulillah untuk keluarga sampai dengan saat ini saya tidak pernah komplain, dan pada saat waktu saya kembali ke rumah saya menjadi diri saya sendiri dalam artian sebagai ayah, ya sebagai suami, ya sebagai warga biasa. Nggak pernah gitu uring-uringan gitu, ini gimana ya? Insya Allah tidak. Kalau anak Pak, anak berapa nih Pak? 3 ya? Saya alhamdulillah 3. Nah, itu cowok. Cowok pertama, kedua cewek, dan ketiga cowok lagi. Yang paling gede ini kelahiran berapa berarti? Yang pertama kemarin tahun 2022. Oh 2022. Berarti kuliah Pak ya? Sudah kuliah. Kuliah di mana Pak? Di Bidang. Nah itu mengarahkan atau mendidik anaknya seorang kalak BPBD gimana Pak? Artinya berbagi peran pasti sama ibu, tapi mengarahkan anak-anak zaman sekarang tuh gimana sih Pak? Kalau saya dengan anak-anak saya mengarahkan sesuatu hal yang baik, dasarnya adalah agama. Jadi mereka di waktu tingkat TK sampai SD, saya fokuskan ke pendidikan agama. Baru selanjutnya ke pendidikan yang umum. Dan untuk pendidikan saya tidak harus memaksakan. Beliau mau beli kemana, mau jurusan apa, silakan saya kembali kepada kemampuan saya. Yang penting adalah saya selalu memberikan support, memberikan arahan kepada anak-anak saya, dan mudah-mudahan mereka juga bisa menerima apa yang saya sampaikan. Iya. Mudah-mudahan ya Pak. Ya. Ini Bapak kelahiran 75 ya Pak ya? 75, masih kelihatan segar. Tipsnya apa Pak? Olahraga atau jaga makan gimana Pak? Kalau tips saya secara yang rutin itu minum air putih biasa. Oh air putih ya? Minum air putih, ya olahraga seminggu 2 kali. Apa Pak? Kalau saya lebih kebanyakan jogging aja. Oke, jogging. Kayak olahraga berat, bulu tangkis, bola gitu? Oh iya juga sama, tapi bulu tangkis beberapa sering juga kita lakukan, tapi nggak setiap hari. Sepak bola enggak ya? Sepak bola sudah ngap. Ada ngapai juga. Oke, berarti emang paling enak jogging sepeda sih ya Pak ya? Ya, sepeda dan jogging. Iya. Nah, kemudian Pak, Bapak udah punya modal sosial, suka atau tidak? Kemarin tim Bapak udah ambil formulir daftaran bakal atau calon kepala daerah Kota Tangerang. Kita belum tahu posisinya wali kota atau wakil wali kota. Tapi apa sih Pak sebetulnya yang Bapak pribadi ingin dapetin gitu? Toh secara karir pun sudah lumayan ya Pak ya. Tapi Bapak melihatnya ada perlu apa Bapak sampai saya harus mengibahkan diri saya nih kayaknya untuk Kota Tangerang? Ya, kalau ditanya ada keperluan apa, tujuan apa, ya tujuannya bagaimana kita mewujudkan yang sudah baik menjadi lebih baik. Banyak
faktor pelayanan di Kota Tangerang yang menurut saya sudah sangat baik. Oke. Jadi kalau kita tambah baik lagi itu mungkin akan menjadi pemerataan buat masyarakat secara keseluruhan. Nah, yang perlu ditingkatkan apa Pak artinya? Artinya tetap ada persoalan kan di Kota Tangerang ini. Nah, ya Bapak melihat hal itu? Kalau untuk lebih ditingkatkan, ada beberapa sektor pelayanan publik yang juga memang harus lebih ditingkatkan. Melihat hal itu ya kita berkolaborasi dengan seluruh komponen dan OPD yang ada di Kota Tangerang, aparatur yang ada di Kota Tangerang dan stakeholder baik dunia swasta maupun masyarakat. Jadi semua dapat berkolaborasi untuk mewujudkan Kota Tangerang yang lebih baik. Dukungan keluarga Pak, gimana Pak? Ini Bapak kota. Alhamdulillah, insya Allah keluarga saya mendukung. Wah, memang dari awal sampai sekarang tuh ya total ya Pak, maksudnya Insya Allah. menyerahkan sepenuhnya. Iya. Nah, tips mungkin Pak terakhir Pak. Sampai detik ini kita belum dengar Bapak pernah berkasus. Apa yang bisa membentengi diri Bapak gitu dari perbuatan yang banyak terjerat ke birokrat gitu ya? Alhamdulillah semua berkat Allah SWT. Bohong kalau misalkan kita bicara jujur yang manusia itu ya. Tapi saya berupaya untuk bekerja sesuai dengan sistem dan mekanisme yang ada. Itu saja. Ada di rule-nya Pak ya? Ada di selama itu tidak melanggar ya, Iya. ya sudah itu yang Bapak jalanin. Mungkin Pak, menurut Bapak kriteria pemimpin Kota Tangerang yang harus seperti apa Pak? Kalau ditanya itu penilaiannya berbeda pastinya ya. Oke. Karena nggak mungkin jawaban saya sama dengan jawaban yang Betul. lain. Kalau kriteria yang ya menurut kriteria saya Iya. visioner, Oke. leadership-nya berjalan, humanis, humble, dan mau mendengar. Oke. Akan dibawa seperti apa Pak? Misalnya kita bicara nantinya gitu kan, Kota Tangerang nih apa ya, kota 1000 jasa ya Pak ya? 1000 jasa. Dan ada bandara juga Pak. Pengembangannya akan seperti apa Pak? Harapannya Pak, kalau bicara vision. Harapannya Kota Tangerang menjadi kota yang lebih berkarakter di tengah masyarakat yang majemuk, sehingga Life City-nya menjadi bagian dari konsep yang bakal nantinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada di Kota Tangerang. Ya. Pada akhirnya masyarakat harus sejahtera ya Pak, siapapun memimpin. Baik, Sobat WK, Tribun Tangerang, demikian diskusi kita bersama Pak Kalak, BPBD, Pak Mariono Hasan. Apapun langkah beliau ke depan, semoga amanah. Bila ada yang kurang berkenan, silakan tinggalkan. Bila ada manfaatnya, silakan jadikan pelajaran. Terima kasih. Sampai jumpa dengan narasumber lain di program Tangerang Raya Memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.